Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Endang Trisnawati dalam materi pembelajaran daring tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup bagian kedua. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan nanti peserta didik dapat pertama mendefinisikan hukum Mendel yang kedua. Kemudian tujuan berikutnya adalah membuat diagram persilangan dengan dua sifat beda atau dihibrida sampai menghasilkan F2. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menjelaskan berbagai macam sifat dan kelainan yang bersifat menurun. Dan tujuan pembelajaran keempat dapat menjelaskan pemanfaatan pewarisan sifat dalam pemulihan makhluk hidup. Anak-anak, bunyi hukum Mendel yang kedua atau disebut juga hukum pemilihan bebas bahwa segregasi suatu pasangan gen tidak bergantung kepada segregasi pasangan gen yang lainnya. Sehingga di dalam gamet-gamet yang terbentuk akan terjadi pemilihan kombinasi gen-gen secara bebas. Jadi gen-gen itu memilih pasangannya secara bebas. Anak-anak, sebelum kita masuk pada persilangan dihibrid, maka terlebih dahulu kita lihat bagaimana mencari formulasi untuk mempermudah dalam penghitungan atau persilangan itu. Formulasi matematikanya untuk mencari jumlah gamet dalam persilangan monohibrid kemarin sudah kita laksanakan, itu ada rumus. Ada rumus yang bisa kita pakai untuk mempermudah, yaitu untuk mencari jumlah gamet dengan rumus 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah sifat beda yang disilangkan. Kalau monohibrid, satu sifat beda, maka N diganti dengan angka 1. 2 pangkat 1 atau 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Sehingga pada monohibrid jumlah gametnya terbentuk itu 2 untuk satu individu. Sedangkan kalau dihibrid 2 pangkat 2 sehingga jumlah gametnya terbentuk 4. Trihibrid 2 pangkat 3 adalah 8 dan seterusnya. Demikian pula kalau kita ingin melihat jumlah individu yang terbentuk, maka ada rumus matematika atau formula matematikanya, yaitu menggunakan 4 pangkat N, di mana N-nya ini adalah jumlah sifat beda yang akan disilangkan. Kalau satu sifat beda ya 2 pangkat 1 adalah 4. Kalau 2 sifat beda 4 pangkat 2 adalah 16. Kalau misalnya 3 sifat beda ya 4 pangkat 3, berarti 4 kali 4 kali 4, 64 dan seterusnya. Demikian juga untuk mencari macam genotipnya. Kita menggunakan rumus matematika 3 pangkat N. Untuk macam fenotip 2 pangkat N. Dan untuk mencari rasio fenotipnya maka 3 banding 1 pangkat N. Ini anak-anak formulasi matematika yang harus kalian pahami untuk mempermudah dalam persilangan dihibrid maupun persilangan-persilangan dengan lebih dari 2 sifat beda. Yang perlu kalian pahami lagi dalam persilangan dihibrid dan seterusnya itu, ya dihibrid, trihibrid dan seterusnya, itu dalam mencari jumlah gamet dan macam gamet agak lebih rumit dibanding pada monohibrid. Nah, untuk itu kita bisa mencari formula atau cara yang mudah untuk mencari macam gametnya. Karena dalam persilangan nanti bukan jumlah gametnya yang kita tulis, tapi macam gametnya yang kita tulis dalam persilangan. Nah, bagaimana kita mencari jumlah dan macam gamet? Kita menggunakan rumus 1, 2, 3, 4. Anak-anak, rumus ini bagaimana diterapkan? Coba kalian lihat pada buku paket IPA kalian halaman 138 sampai 139. Kita ambil contoh, misalnya genotip individu dengan genotip B besar, H besar, H besar,
jumlah gametnya kalau kita menggunakan formulasi matematika tadi adalah 2 pangkat 2 karena ini ada 2 sifat beda. Maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi jumlah gametnya 4 yaitu semuanya B besar H besar. Oleh sebab itu macam gametnya hanya 1 yaitu B besar H besar. Jumlahnya 4, macamnya 1. Dalam persilangan nanti yang ditulis tidak keempat-empatnya tapi hanya 1 untuk mewakili dari 4 gamet yang dihasilkan itu. Kemudian bila genotip induknya atau individu itu bergenotip B besar, H besar, H kecil, maka jumlah gametnya 4 juga, yaitu B besar, H besar, B besar, H kecil, B besar, H besar, B besar, H kecil. Tetapi kalau kita lihat nanti macam gametnya berapa, Nana? Nah ini, macam gametnya ternyata hanya ada 2, yaitu B besar H besar dan B besar H kecil. Maka dalam persilangan nanti yang ditulis adalah macamnya ini. B besar H besar dan B besar H kecil. Kalau gametnya, genotipnya B besar, B kecil, H besar, maka jumlah gametnya tetap 4. Tetapi macam gametnya juga 2. Yaitu B besar, H besar dan B kecil, H besar. Bagaimana kalau genotipnya B besar, B kecil, H besar, H kecil? Jumlah gametnya juga 4. Tetapi macam gametnya, lihat anak-anak, macam gametnya itu ada 4 juga. Sama dengan jumlahnya. Yaitu B besar H besar, B besar H kecil, B kecil H besar, dan B kecil H kecil. Dan ini tidak bisa diwakili oleh salah satu. Harus ditulis keempat-empatnya. Nah coba sekarang kalian kerjakan. Bagaimana kalau genotipnya itu lambangnya B besar, H kecil, H kecil. Berapakah jumlah gametnya dan berapakah macam gametnya? Ya, jumlah gametnya tetap 4 dan macam gametnya ada 1. Apa Nana itu macam gametnya? Ya, B besar H kecil. Sudah jelas anak-anak? Kalau begitu kita lanjutkan pada persilangan dihibrid. Anak-anak, sekarang kita menjilangkan 2 individu dengan 2 sifat beda yang dikenal dengan persilangan dihibrid atau dihibridisasi. Kita ambil contoh, yaitu persilangan antara kedelai galur murni kuning halus, ya, berbiji kuning halus dengan genotip homosigo dominan K besar, H besar, disilangkan dengan galur murni berbiji hijau keriput, yaitu genotipnya K kecil, H kecil. Jadi di sini ada 2 sifat beda yang disilangkan. Yang pertama adalah sifat warna kuning disilangkan dengan warna hijau, dan yang kedua adalah sifat biji permukaan halus disilangkan dengan berbiji keriput. Nah, jadi yang dilambangkan dengan huruf besar itu berarti gen yang dominan. Di sini kuning adalah gen dominan, sedangkan dan halus adalah gen dominan, sedangkan yang dilambangkan dengan huruf kecil adalah gennya resesif, yaitu gen hijau dan gen keriput. Itu adalah gen-gen resesif. Sehingga dari persilangan itu bisa disimpulkan bahwa kuning dominan terhadap hijau dan halus dominan terhadap keriput. Maka diagram persilangannya dapat kalian lihat pada slide berikutnya. Langkah pertama, kita masukkan parentalnya atau induknya. Induk betinanya tadi adalah kedelai dengan biji warna kuning permukaan halus dengan genotip K besar, H besar disilangkan dengan kedelai berbiji hijau keriput dengan genotip K kecil, H kecil. Lalu kita cari gametnya. Gametnya macamnya hanya 1, yaitu K besar, H besar. Jumlahnya 4 semuanya K besar, H besar, sehingga ditulis salah satu saja K besar, H besar yang mewakili.
Kemudian untuk genotip K kecil, K kecil, H kecil, H kecil menghasilkan gamet, satu macam gamet yaitu K kecil, H kecil. Kemudian kita silangkan gamet-gamet tersebut, terbentuklah filial pertama, yaitu kedelai dengan genotip K besar, K kecil, H besar, H kecil, dengan fenotip berbiji kuning halus. Mengapa kok kuning halus, kok tidak keriput, kok tidak hijau keriput? Karena kuning tadi merupakan gen dominan, sedangkan hijau merupakan gen resesif, sehingga sifat yang nampak pada fenotipnya adalah kuning. Kemudian halus dominan terhadap keriput, sehingga walaupun ada gen keriput di sini, gen keriput terkalahkan oleh gen halus, sehingga yang nampak fenotipnya adalah halus, sehingga seluruh keturunan pertama atau filial pertamanya adalah kedelai dengan fenotip kuning halus dan genotipnya K besar, K kecil, H besar, H kecil. Nah, bagaimana kalau kita mencari keturunan kedua atau F2-nya? Untuk mencari F2-nya, maka F1 disilangkan sesamanya, terjadi penyerbuan sendiri. Kemudian masing-masing induk pada P2 ini, parental kedua ini menghasilkan gamet. Nah, karena ini keduanya heterosigot, maka gametnya ada 4 macam. Kalau kita menggunakan rumus 1, 2, 3, 4 tadi ya, maka terbentuklah 4 macam gamet, yaitu K besar, K besar, H besar, K besar, H kecil, K kecil, H kecil, H besar, dan K kecil, H kecil. Kedua-duanya, yang induk satunya juga begitu. K besar, H besar, K besar, H kecil, K kecil, H besar, dan K kecil, H kecil. Selanjutnya, kita tempatkan masing-masing gamet tadi pada Punnett squat atau diagram Mendel, papan Mendel. Untuk yang induk jantan ada di horizontal, ya, dan induk betina ada yang pada bagian vertikal. Setelah dimasukkan pada kolom-kolom masing-masing, gamet-gamet masing-masing induk betina dan induk jantan, maka akan disilangkan gamet-gamet itu. Nah, dalam papan Mendel ini, maka nanti akan terbentuk keturunan berjumlah 16, yaitu dengan rumus yang tadi, yaitu 4 pangkat N. Karena ada 2 sifat beda, 4 pangkat 2, 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi nanti ada 16 keturunan yang terbentuk. Ya. Jadi 16 keturunan ini nanti kita lihat kombinasinya antara kolom 1 dan baris 1. Lihat, kolom 1 baris 1, K besar, H besar dengan K besar, H besar. Hasilnya adalah individu dengan genotip K besar, H besar, H besar. Kemudian kolom 2 baris 1, nomor 2, ini urut 2. K besar, H besar, H kecil. Kemudian kolom 3 dengan baris 1. Nah, ini di nomor 3 ini. K besar, K kecil, H besar, H besar. Nomor 4, K besar, K kecil, H besar, H kecil. 5, keturunan kelima, K besar, H besar, H kecil. Ke-6, K besar, H kecil, H kecil. Ke-7, K besar, K kecil, H besar, H kecil. 8, K besar, K kecil, H kecil, H kecil. 9, K besar, K kecil, H besar, H besar. 10, K besar, K kecil, H besar, H kecil. Lihat ini antara kolom dengan barisnya. 11, nah ini lihat kolom 3 dengan baris 3. Hasilnya di K kecil, K kecil, H besar, H besar. 12, antara kolom 4 dan baris 3. Lihat, K besar, K kecil, H besar, H kecil. 13, K besar, K kecil, H besar, H kecil. 14, K besar, K kecil, H kecil, H kecil. 15, K kecil, K kecil, H besar, H kecil. Dan yang 16, K kecil, K kecil, H kecil, H kecil. Ingat anak-anak, dalam menulis genotip itu, maka yang huruf besar didahulukan, baru diikuti dengan yang huruf kecil.
Dari 16 keturunan tadi, kalau kita kelompokkan, ada 9 macam genotip dengan jumlah sebagai berikut. K besar, H besar 1. K besar, H besar, H kecil 2. K besar, H besar 2. K besar, H besar, H kecil 4. K besar, H kecil 1. K besar, H kecil 2. K kecil, H besar 1. K kecil, H besar, H kecil 2. Dan K kecil, H kecil 1. Inilah ada macam genotipnya 9 dan perbandingan genotipnya seperti ini. Nah, 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Jadi genotipnya 9 macam. Dari 9 macam genotip ini, kalau kita kelompokkan berdasarkan fenotipnya, maka ada 4 macam fenotip. Nah, ini sudah saya tandai dengan tadi di papan Mendel tadi, diagram Mendel tadi ada warna biru, warna merah, warna hitam, dan warna ungu. Nah, ternyata dari sekelompok 9 kelompok tadi ya, 9 kelompok genotip tadi, kalau dilihat dari fenotipnya ada 4 macam atau ada 4 kelompok, ada 4 macam tadi, diantaranya ada yang memiliki fenotip kuning halus. Nah, mana saja yang berfenotip kuning halus, yaitu individu yang bergenotip K besar, H besar, K besar, H besar, H besar, H kecil, K besar, K kecil, H besar, dan K besar, K kecil, H besar, H kecil, yang saya beri warna biru pada genotipnya tadi. Nah, kalau kita jumlah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4 sama dengan 9. Fenotip kuning halus jumlahnya 9. Kemudian fenotip yang kedua adalah fenotip kuning keriput. Nah, yang saya beri pada genotip tadi saya beri warna merah, yaitu K besar, H kecil jumlahnya 1, dan K besar, H kecil jumlahnya 2. Itu fenotipnya fenotipnya adalah kuning keriput, jumlahnya 3 atau ya angkanya 3 jumlahnya, kalau tambahkan 1 tambah 2 3. Kemudian macam fenotip yang lain, yang ketiga adalah hijau halus. Nah, yang saya beri tadi warna hitam pada genotipnya tadi, yaitu K kecil, H besar, dan K kecil, H besar, H kecil. 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi ada 3 yang berfenotip hijau halus. Kemudian fenotip yang keempat adalah hijau keriput dengan genotip K kecil, H kecil jumlahnya 1. Itu secara fenotip penampakannya adalah hijau keriput, sehingga macam fenotipnya 4 dan perbandingan fenotipnya kuning halus 9, kuning keriput 3, hijau halus 3, dan hijau keriput 1. 9 banding 3 banding 3 banding 1. Anak-anak, banyak macam sifat-sifat dan kelainan-kelainan yang bisa diturunkan dari induk kepada keturunannya. Ya, termasuk pada manusia, ini banyak sekali macam sifat yang menurun. Dan juga kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit yang menurun terbawa oleh gen. Di antaranya adalah warna kulit. Makanya di dunia ini banyak ada beberapa macam warna kulit. Ada yang berkulit gelap, ada yang berkulit agak terang, ada juga yang berkulit terang. Nah, gen warna kulit itu dikatakan gen pigmen atau disebut melanin. Itu gen melanin itu memiliki lambang A besar, B besar, C besar. Sedangkan gen terang, alel terang itu adalah A kecil, B kecil, dan C kecil. Jika seseorang memiliki genotip A besar, B besar, B besar, C besar, C besar, berarti fenotipnya atau nampaknya adalah berkulit gelap atau berkulit hitam. Apabila seseorang memiliki genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, berarti fenotip seseorang itu adalah sawo matang. Nah, ini berarti ada sifat intermediate ini ya, sawo matang, karena campur antara gen gelap dengan gen terang. Alelnya gelap berpasangan dengan terang. Jadi kulitnya tidak hitam, tidak terang, tapi sawo matang. Seperti kulit kita di Indonesia ini sawo matang rata-rata. Kemudian kalau seseorang itu bergenotip
A kecil, A kecil, A kecil, A kecil, jadi tidak A besar, A kecil, A kecil, maka dia akan menderita albino. Jadi bila seseorang memiliki pasangan gen resesif A kecil, maka dia akan menderita albino, homozigot resesif A kecil. Nah, tanpa melihat B-nya dan C-nya. Nah, jadi orang yang albino, kelainan albino tidak memiliki pigmen itu berarti di dalam tubuhnya memiliki genotip homozigot resesif A kecil. Orang yang normal, yang kulitnya normal, itu berarti di dalam tubuhnya memiliki genotip homozigot dominan A besar. Sedangkan orang yang bergenotip A besar A kecil, heterozigot A besar A kecil, itu fenotipnya normal, tapi dia itu secara genotip membawa atau karier untuk albino, tapi dia tampak normal. Nah, orang yang bergenotip A besar A kecil ini, heterozigot A besar A kecil ini, bisa nanti menurunkan gen albinonya ini, A kecilnya ini, kepada keturunannya. Jadi kalau seseorang misalnya ibunya bergenotip heterozigot A besar A kecil, ayahnya bergenotip heterozigot A besar A kecil, maka ada kemungkinan nanti salah satu dari anaknya atau keturunannya itu memiliki genotip resesif A kecil dan berfenotip albino. Kemudian pewarisan yang lainnya adalah pewarisan tipe perlekatan cuping telinga. Ada yang telinganya, cupingnya itu melekat, ada juga yang agak renggang dan seterusnya. Ini banyak macamnya ya, kita bisa lihat cuping telinga kita dibandingkan dengan yang lainnya pasti ada perbedaan, ada perlekatannya berbeda-beda. Kemudian pewarisan bentuk rambut, ada yang rambutnya ikal, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ya tadi ya, ada yang keriting, ada yang halus, ada yang ikal. Itu berarti di situ gen rambut itu nanti akan diturunkan kepada keturunannya. Nah, kemudian pewarisan pertumbuhan rambut di dahi. Nah, ada orang yang punya rambut di dahinya. Nah, ada juga yang tidak punya. Ini juga menurun, terbawa oleh gen. Kemudian pewarisan kelainan buta warna. Nah, ini. Jadi tidak hanya sifat baik saja, tapi juga ada kelainan atau penyakit yang menurun melalui gen, yaitu diantaranya buta warna. Buta warna ini diturunkan melalui gen kromosom ya, seks ya, X, yang membawa gen buta warna, dan gen buta warna ini bersifat resesif. Jadi dia menderita buta warna kalau ketemu sama-sama gen resesif buta warna. Kecuali pada laki-laki itu walaupun hanya mengandung satu gen resesif saja, karena terpapar pada kromosom seks X, maka bisa juga laki-laki itu tidak membawa tapi langsung buta warna. Nah, ini menurun. Kemudian pewarisan kelainan hemofilia. Nah, penyakit hemofilia di mana penyakit ini adalah tidak bisa memproduksi faktor pembeku darah. Jadi faktor pembeku darahnya tidak ada, sehingga orang yang penderita hemofilia ini atau kelainan hemofilia ini kalau luka darahnya tidak bisa berhenti, tidak bisa membeku. Faktor pembeku darahnya tidak ada. Nah, ini juga menurun dan bersifat resesif. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak, berbagai macam pewarisan sifat yang menurun ini kalian baca buku paket IPA halaman 141 sampai 147. Anak-anak, untuk lebih mendalami materi, maka kerjakan tugas berikut ini. Tugas yang pertama, kalian nanti menyilangkan individu dengan dua sifat beda, mencari sampai perbandingan fenotip dan genotipnya. Kemudian yang kedua, kalian mencari gamet, jumlah gamet dan macam gamet. Yang ketiga, mencari contoh-contoh pewarisan sifat dan kelainan sifat yang menurun. Dan yang tugas yang keempat, mencari contoh pemanfaatan pewarisan sifat pada pemeliharaan tanaman dan hewan. Kerjakan tugas ini di buku tugas kalian dan kirim ke guru pengajar masing-masing melalui WA. Selamat mengerjakan, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.